Kalau kami dipanggil jangan pernah untuk disatukan dengan kepala desa, pemanggilan yang sama. Karena di situ pasti ada intimidasi nantinya. Iya. Sudah terjadi dengan saya. Itu ketika pemanggilan pertama, saya dipanggil dengan kejaksaan, ketemulah saya di sana dengan kepala desa sebelumnya. Saya diintimidasi juga di sana, bahkan disampaikan dengan kejaksaan. Saya disuruh mengakui apa yang tidak saya lakukan. Iya. Ya gimana kita mau mengakui? Kita mau membela juga seperti apa yang kita bela ini? Iya. Yang kita lawan ini masyarakat. Kan itu. Ada lagi ya? Bapak sibuk nggak nih? Enggak. Sangat mengganggu. Sebenarnya program jaksa jaga desa itu sangat membantu nggak sih Pak? Ya, kita bilang tidak membantu, tapi membantu. Itu untuk mengupload akses-akses kita yang ada di desa sebenarnya, Kak. Apa anggaran-anggaran di sana kalau memang sudah dikerjakan, diupload untuk berapa yang sudah dibayarkan, kan seperti itu pajaknya, kan ada di situ semua. Kan? Apa yang sudah kita laksanakan, kegiatan-kegiatan yang kita anggarkan, itu diupload juga di sana. Ya, kita bisa tahu juga di sana. Tapi apakah ya tetap yang harus diperhatikan realnya yang ada di lapangan sebenarnya itu hanya data saya bilang. Iya. Hanya data gitu. Berarti itu belum, menurut Bapak kayak programnya itu belum berhasil 100% Belum. ya kan ya? Karena mereka cuma nerima data tanpa ngelihat lapangan Iya, hasilnya. iya. Oh berarti mereka tuh nggak pernah turun langsung Pak? Nggak pernah. Kesini pun untuk Nggak ngecek, pernah. untuk ngobrol? Nggak pernah. Nggak pernah. Dari mungkin sebelum saya kerja di dalam desa ini, saya kan di sini udah mau 5 tahun. Tidak pernah ada kejaksaan yang turun di sini. Selama 5 tahun? Iya. Sedangkan itu udah ini, maksudnya udah dikeluarin Iya. programnya dari Inspektorat itu hanya pembinaan. Ya masih yang turun kan tetap inspektorat Kak di lapangan. Kalau di lapangan inspektorat bukan kejaksaan. Sedangkan kenapa aplikasi itu tidak di di inspektorat saja? Kenapa harus kejaksaan? Kejaksaan hanya mengawasi. Inspektorat seperti itu juga. Kalau inspektorat kan turun langsung juga. Iya. Kalau inspektorat kan 2 tahun sekali dia Kak. Tergantung bupatinya. Oh. Ini Kak, bukan kita buka ini ya. Kalau mau kita buka, kita bedah semua. Tidak ada yang bersih. Iya. Benar. Bermain semua. Iya. Iya. Lebih jahat mereka daripada desa. Betul. Kami ini korban semua sebenarnya. Iya. Misalkan korupsi, nih, 200 atau 300 juta. Bisa dibayar di sana Kak. Tutupi di sana. Iya. Iya benar. Inspektorat itu tidak pernah untuk menjarakan manusia. Mereka hanya pembinaan saja. Sudah jelas-jelas bersalah, tapi tidak dinaikkan mereka. Berarti ini kasus ini belum sidang sama sekali? Belum. Udah mau 1 tahun untuk naiknya. Kasus ini kan tahun 2022 sampai tahun 2024 yang digelapkan dananya. 2002 berapa Maaf? 2022 sampai 2024. Iya. Sedangkan kami pernah diperiksa di tahun 2024. Temuannya hanya 11 juta. Ketika ini dinaikkan lagi, ini kan ulang ini. Masyarakat minta diulang. Ada apa kok hanya 11 juta? Ketika dikorek kembali oleh inspektorat, temuannya mencapai seperti itu. 700 juta. Sebenarnya kalau mau ngomongin korupsi emang gak ada habisnya ya Nggak ada Kak. habisnya. Orang-orang hukum pun kadang bermain. Ya kita kakaknya ini ya ngambil hukum dah. Iya, kami dari Oh.
Tapi dari Fakultas Hukum. Apalagi kalau kakak sudah masuk di LBH, lembaga bantuan hukum itu. Iya, Bohong kak kalau memang itu tidak bermain. menggunakan dana. Iya, benar. Dibilang di situ gratis kan? Tapi Kan ada tapinya di situ kan? iya. Itu banyak kawan saya juga. Yang advokat. Iya. Salah satunya kelulusan di Muhammadiyah ada juga. Ya Raidah Lestari, dia di LBH Hikam, Genta Eranda, Indra Zulmi. Itu mereka ada di LBH Hikam, ada Pak Rusman, ada di BBHR. Fernando itu saya kenal. Kedaton. Kakak asli di mana? Kami. Iya. Kalau saya Pematang, kalau ini Canggu. Canggu ya? Iya. Oh. Dekat sini, Pak. Iya, memang Kebanggaan. mungkin ya tahu juga. Iya. Kalau kakak ini dikorek di desa Canggu, selesai kadesnya. Iya. Ya, kita nggak mau buka-bukaan kak. Iya. Iya. Pematang PJ sekarang ya. PJ. Iya. Bang Yusron kenal dengan saya. Sekdes. Iya. Iya, Bang Yusron Sekdes. Iya. Yusron Helmi itu. Iya, udah kenal lah dekat juga mereka. Ya, ada semua desa itu ada min plusnya. Iya. Tapi nggak mungkin 100% bersih. Iya, Iya. ada. Betul. Mungkin. Iya. Berarti pengawasan dari kejaksaan ini memang belum dirasakan ya, Pak? Belum. Belum. Sama sekali. Tadi terkait laporan dugaan pemotongan gaji dan lain sebagainya itu kan masih ada ya, Pak? Kayak katanya penyimpangan dana irigasi itu benar nggak, Pak? Kalau dana irigasi itu salah satu pelaksananya saya, ketuanya saya. Begini kak ceritanya, kronologinya ya. Iya. Kami ini ada bantuan hibah dari provinsi. Kalau katanya Pak Kades, kebetulan saya kan ketua Poktan, kelompok tani. Jadi uang itu masuk ke rekening kelompok. Kami ambil, saya dan bendahara, dan langsung kami serahkan ke kepala desa. Nggak tahu kemananya selanjutnya. Karena apa kayak ketika uang masuk itu dia tahu mau dibangunin katanya. Itu diambil semua. 2 tahap itu masuknya uang itu, kalau nggak salah pertama itu 196 juta. Seluruh atau seluruh? Terakhir itu kalau nggak salah 60 juta. Yang pertama itu berapa ya? 130-an. Itu. Jadi Bapak sebagai ketuanya? Saya ketuanya saya. Nggak, pas udah ngasih uang itu nggak tahu lagi Nggak kelanjutannya? tahu. Karena kita nggak boleh nggak boleh tahu. Urusannya apa diborongin dengan dia. Tapi ini program yang irigasi ini ada nggak, Pak? Ada, tapi bentuknya ada. Ada. Itu kalau saya tidak efektif. Iya, karena nggak transparan juga. Iya, tidak transparan, dan juga tempatnya itu, titiknya itu tidak pas. Kita ini nggak punya sawah yang luas kan. Dan juga itu kalau ada bendungan mungkin. Ini kan sawah tadah itu. Tadah hujan aja. Iya. Tapi yang penting ada katanya. Ya sudah, terserah mereka. Bahkan pelaksanaan saya tidak ada di situ. Tidak pernah saya lihat bentuknya. Tapi kata mereka ada Pak. Ya sudah kalau ada. Adanya di mana? Adanya di sini satu ya Kak. Di sini di dusun 1 dan dusun 2 titik itu. Oh, sekarang masih? Masih. Kalau berapanya nggak paham saya. Iya. Pelaksananya yang jelas yang mengerjakan tuh 2 orang, yang di sini titik 1 ini ada, itu namanya Imron Suhada, dan yang di sana di titik yang kedua itu Amral Rusmansah. 2 orang itu pelaksananya. Itu kan ada 2 titik ya, Pak. Kira-kira satu titiknya tuh berapa meter tuh panjangnya? Kurang lebih kan semuanya itu 800 meter. Oh. Apa yang di sini
200 apa yang 300-nya di sini, di sana 500 Oh, berarti seluruhnya 800 Iya. buat titik ini. Terus kan terkait laporan dugaan pemotongan gaji atau yang tadi penyimpangan irigasi, udah ada belum Pak perbaikan dari desa untuk mencegah hal yang serupa? Oh, Biar maksudnya nggak terjadi untuk kedua kali. iya. Kalau yang seperti itu sudah kita benahi Kak ya. Dan juga jangan sampai terulang lagi. Angkat dulu aja Pak. Halo, assalamualaikum Pak. Nggak. Iyo, tinggal nggak lagi Pak RT nih, jadi mah aktif. Tanda tangan kado sadu, tinggal RT ini lagi Pak. Benar aku kabar Pak ya, dulu ho. Iya Pak ya. Itu kan kelompok itu ada 2 kali Kak. Satu irigasi, Iya. kedua KBR. KBR itu? Kelompok KBR Dia ada programnya juga. kebun, iya kebun rakyat itu kalau nggak salah. Oh. Iya kelompok. Pokoknya KBR program itu juga. Itu dari Dinas Kehutanan Provinsi. Salah satunya memang saya juga ketuanya di situ. Makanya saya tahu semua Kak kasus ini. Karena melibatkan saya juga. Melibatkan saya karena saya juga ketuanya. Dan keuangan itu yang mengelola memang kepala desanya. Kami ini memang hanya ngambil uang serahkan, terserah mereka. Bendaharanya pun nggak tahu Pak. Bendahara dengan saya juga nggak tahu. Kami ini saya dan bendahara kelompok-kelompok itu cuma ngambil uang aja. Karena kami 2 yang ngambil uang, berarti serahkan dengan dia. Berarti yang mengelola bukan bendahara? Iya, bukan bendahara, bukan ketua, dan bukan kelompok yang mengelola kepala desanya. Harusnya bersama. Harus bersama. Harusnya juga tidak ada urusan dengan kepala desa. Iya. Karena program kita. Saya itu Kak kurang lebih 1 bulan mondar-mandir di Bandar Lampung untuk SPJ-nya. Pertanggung jawabannya itu saya dulu itu. Kurang lebih 4 bulan gaji saya untuk membayar itu. Iya. Karena saya di situ bertanggung jawab ketua dan bendahara. Uangnya mereka yang mengerjakan, kami aja bertanggung jawabannya saja. Itu kalau nggak salah seluruh Lampung ada 90 kelompok. Seluruh Lampung itu adanya di Bandar Lampung. Desa Hara yang belum selesai dulu. Terakhir dikatanya pihak kehutanan sanggup tidak. Gimana kalau untuk mengembalikan, kami tanya dengan kepala desa, nggak mungkin uangnya dikembalikan. Sudah dipakai. Ya sudah sanggup saya bilang. Saya sanggupin itu. Karena saya yang bertanggung jawabannya di situ. Saya bilang dengan bendahara, gaji saya 4 bulan saya bayarkan untuk di sana. Beli bibit-bibit yang kekurangannya, membangun bidangnya, banyak itu dulu. Makanya udah ini benar saya kalau masalah itu. Iya, besar pertanggungjawaban saya dulu di sana. Saya bela-bela dengan kepala desanya dulu. Iya, ujung-ujungnya saya dimakan seperti ini. Makanya dia bilang bodoh, saya iya dulu di kehutanan. Kok Bapak mau? Kan saya dulu dimarah-marahin, dimaki-maki saya di sana. Saya bilang, ya sudahlah, kalau memang ini, pokoknya ini selesai, tidak ada lagi yang seperti ini. Kan itu. Irigasi turun irigasi, makin parah. Iya. Makanya sekarang ada apa-apa aja langsung turun dengan kelompok. Tidak ada yang kepala desa yang ikut campur di situ. Seperti itu. Tidak ada jiwa untuk membangun desa itu kan. Iya. Yang digunakan itu hanya sistem kayak organisasi ormas. Iya. Seperti ormas cara dia menjadi kepala desa itu. Dana-dana apa aja dia ambil aja. Iya. Untuk kepentingan pribadi lah. Iya. Jadi kalau memang kakak tahu
profilnya pasti paham istrinya berapa. Ya, ya itu ada ini sih Pak, emang istrinya banyak katanya. Apalagi Canggu, salah satunya istrinya kan